Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk sekali kamu sampai lupa-lupa. Menjawab salam. Wabarakatuh. Iya. Aduh. Malum ya kan. Makan apa ini Bun Riang ini? Makan biasa. Habis lebaran kan kue tuh. Oh, seperti itu. Jadi ya mestinya disiapkan juga, Bung. Masa Bun Riang sendiri yang makan? Aduh, kita juga ini lapar ini. Nah, Oke, enggak apa-apa ya. Jadi ini masih suasana lebaran ya, meskipun terlambat sahabat Golok ya. Jadi kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, Bung Ring ya, mohon maaf lahir batin. Lahir tak batin ya. Astagfirullah. Lahir dan batin ya. Ya. Kali ini jadi ya kita bincang-bincang tentang apa? Jadi untuk segmen kali ini kita akan bahas ya tentang ya ini sangat bergengsi, sangat yang dinanti-nanti insyaallah, yaitu final Liga Champions. Berarti ya, antara Manchester City melawan Chelsea ya. Oke. Saya kira beberapa segmen sebelumnya kita sudah bahas Chelsea ya dengan City ya. Ya. Tapi itu di liga yang beda ya. Ya. Di liga yang beda, di Piala FA kemarin ya. Tapi ini ternyata ketemu lagi di Piala Liga raksasanya Eropa ya. Luar biasa. Ternyata yang merajai Liga Eropa, raksasanya Eropa sekarang adalah Liga Inggris, Bu. Betul sekali. Luar biasa ya. Jadi saya sampaikan pun, selain di Liga Champions mempertemukan antara dua tim dari Liga Inggris, juga di Liga Eropa itu di final mempertemukan juga Manchester United melawan Villarreal ya. Jadi lagi-lagi ada wakilnya Inggris, Bung, di final. Biasa sekali. Jadi memang untuk tahun ini periode ini ya Liga Inggris berjaya, Bung. Luar biasa, ya klub-klub di Liga Inggris sangat berjaya sekali. Ya. Buktinya ya Liga Champions mempertemukan antara dua tim elit di Liga Inggris, antara City dan Chelsea. Kemudian di Liga Eropa sendiri Manchester United yang mewakili Inggris di final. Mantap sekali ya. Ya. Oke, jadi mungkin langsung saja, Bung. Apa ini, Bung? Langsung apa ini? Untuk bincang-bincang kita kali ini tentang Manchester melawan City ya. Manchester City melawan Chelsea ya. Ya, bagaimana bagaimana komennya, Bung, untuk baik. Liga final lagi Champions. Jadi baik, Bung, kita langsung saja ya, kita bincang-bincang terkait final Liga Champions nantinya. Manchester City melawan Chelsea ya. Oke, mungkin pertama poin yang kita mau bahas adalah head to headnya dulu, Bung, bagaimana? Oke. Jadi kita ketahui bersama ya bahwa selama di kepelatihan Thomas Tuchel ya di Chelsea, wah luar biasa, Bung. Wow, luar biasa. Kenapa saya katakan wow? Ya, Chelsea jarang kebobolan dan cuma 2 kali kalah, Bung. Ya, selama di Liga Champions itu dia kalah cuma sekali, dan di Liga Inggris dia juga cuma kalah sekali selama kepelatihan Thomas Tuchel. Ya, bukan Thomas Tuchel ya. Luar biasa ya. Jadi nanti kita bahas bagaimana kenapa bisa seperti itu, pola permainan seperti apa ya. Nah, jadi untuk head to head sendiri selama kepelatihan Thomas Tuchel di Chelsea, antara Pep Guardiola dengan Thomas Tuchel itu 2-0 untuk keunggulan Chelsea atau keunggulan Thomas Tuchel ya. Jadi di kala itu pertama kali dia ketemu itu di semifinal Piala FA. Yang kita bahas ada beberapa semifinal Piala FA pernah kita bahas konten kita yang saat itu kita memprediksikan Manchester City
Dan memang ya karena prediksi itu kan datanya dari naluri manusia untuk melihat pola permainan. Ya, itu datang dari analisa ya. Analisa bukan seperti itu. Sebuah wangsit atau Ya. apa. Ya, Tapi ya apa boleh dibuat? Ya, bola itu bundar sehingga bola itu berpihak sama Chelsea dan menang 1-0. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu? Setelah itu pertemuan kembali di Liga Premier Inggris. Ya. Liga Premier Inggris di kandangnya Manchester City. Ya. Lagi-lagi Chelsea unggul keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Padahal sempat unggul City, ya. Unggul City 1-0. Tapi ya Chelsea mampu comeback. Dan unggul 2-1 atas City. Ya. Nah, seperti itu. Jadi selama kepelatihan Solskjaer itu wow. Luar biasa. Baca. Tapi ya tentunya akan berbeda nantinya ketika pertemuan di final Liga Champions, ya. Ini kan final Liga Champions. Ya. Kemarin ya, jadi kita sudah bahas analisis sebelumnya, analisis pertandingan di semifinal Piala FA itu sendiri saat City melawan Chelsea itu ya tim yang diturunkan oleh pelatih Manchester City itu sebagiannya pemain-pemain pelapis. Jadi ini kita sudah masuk ke segmen ke pembahasan analisis tentang pola permainan ya. Oke, tadi tentang head to headnya Bung ya. Nah, kita lanjut ke poin pola permainannya. Pola permainan. Nah, ini pola permainan ya bisa dikatakan saling memiliki pola yang menyerang. Masing-masing pola penyerangan. Tapi yang kita akan lihat nantinya adalah efektivitas ya dari kedua tim. Ya, kita ketahui bersama bahwa di pertemuan pertama ya antara City melawan Chelsea di semifinal Piala FA di masa kepelatihan Thomas Tuchel saat itu. Ya, jadi saya minta maaf Bu ya kalau sedikit terpleset Thomas Tuchel ya. Ya itu aja lah. Ya itulah pokoknya itulah ya. Thomas Tuchel. Ya. Jadi Pep Guardiola menerapkan pola yang tak lazim kita lihat ya. Biasanya dia menerapkan pola 4-3-3 dengan 3 penyerang, karakter penyerang. Biasa menerapkan 4-2-3-1 dengan 1 sebagai target man. Nah, ini kemarin saat melawan Chelsea ya di Liga Premier dia menerapkan pola 3-1-4-2. Ya, dengan ujung tombak itu Aguero dengan Jesus. Gabriel Jesus. Seperti itu. Ya. Itu formasi yang sangat jarang kita dengar ya. Tapi tentunya ini ada alasan, Bung. Ada alasan ya kenapa Pep Guardiola menurunkan formasi seperti itu. Ini yang kita ketahui bersama bahwa sekarang kan City sudah City sekarang sudah menjadi kampiun Liga Premier. Ya. Selain itu juga dia sudah menjuarai Piala Carabao Cup. Ya, tentunya pola permainan yang akan nanti diterapkan melawan Chelsea dia akan rahasiakan dari Chelsea, dari Thomas Tuchel. Ya. Jadi kita tidak tahu nantinya kira-kira pola permainan yang seperti bagaimana yang akan diterapkan oleh Pep Guardiola yang tentunya dia sudah mempelajari pola permainan dari Chelsea. Karena Chelsea sendiri dia menerapkan pola ya 3-4-2-1. 3-4-2-1 ya. Cukup banyak gelandangnya Bu ya. Cukup banyak gelandangnya dan bagusnya ini dia ditopang oleh 2 gelandang penyerang ya, gelandang serang dengan 1 target man yaitu Warner ya sebagai target man ya ditopang oleh warning. Bukan. Ya. Tapi itu warning juga loh bagi tim-tim lain betul sekali. Ya, namanya mungkin berkaitan juga dengan ketika melawan Chelsea sangat sulit dibobol Bung. Ya. Padahal dia cuma menerapkan ya 3-4-2-1 dengan 3 back sentral ditopang dengan 4 gelandang
kemudian 2 gelandang serang, dan 1 target atau bisa dikatakan striker. Ya, seperti itu. Betul sekali. Jadi baik, Bung, mungkin kita beralih ke pemain kuncinya. Nah, dari kedua tim. Jadi untuk pemain kunci kedua tim, ya, kali ini di City. Dia akan mengandalkan Kevin De Bruyne. Dengan kejeniusannya bisa membongkar pertahanan Chelsea, ya, dengan umpan-umpan akuratnya, ya, dan shoot-shootnya yang tak terduga. Ya. Kemudian untuk di Chelsea sendiri, ya, saya pilih adalah Timo Werner. Werner. Ya. Karena kenapa? Ya, selama saya melihat permainannya Werner, dia mampu mencari ruang-ruang memang yang jarang terkawal oleh lawan. Seperti itu. Dia membuka ruang untuk teman-temannya yang lain. Ya, seperti itu. Jadi untuk pemain kunci itu dari City itu Kevin De Bruyne. Kemudian untuk Chelsea, ya, itu adalah Werner. Ya. Dan mungkin juga rekan-rekan sahabat Golo juga mungkin bisa sepakat dengan apa yang kami sampaikan ini tentang pemain kunci, ya. Ya, itu ini bukan untuk memaksa, ya. Memaksa. Tapi ini dari sisi pola permainan yang saya perhatikan seperti itu. Seperti itu, ya. Ya. Oke, mungkin kita lanjut ke ini poin terakhir dan yang ditunggu adalah prediksi juaranya, ya. Oke. Jadi untuk prediksi juara, jadi ini menurut saya, menurut Bung Hari, Bung. Menurut saya dan menurut Bung Hari seperti itu. Kita sudah sepakati. Selama kepelatihan Pep Guardiola, kita ketahui bersama Pep Guardiola itu sangat jenius. Ya, sangat jenius, apalagi di final Liga Champions. Saya sampaikan dulu, Bung. Selama Pep Guardiola menangani suatu tim, ketika dia sudah sampai di final Liga Champions, dia selalu membawa juara. Ya. Saya sebut saja misalkan Barcelona. Ya. 3 juara Liga Champions dipersembahkan untuk Barcelona dia mampu mengalahkan lawan-lawannya di final, ya, seperti itu. Dan tentunya dia akan berpikir keras Pep Guardiola ini agar bagaimana dia bisa mencapai treble. Apa namanya kalau 3 piala, Bung? Treble. Ya, oke. Bung, kita sudah bahas pemain kuncinya, kita lanjut ke ini yang dinanti-nantikan. Ya, ditunggu-tunggu adalah prediksi juara antara Chelsea melawan City. Mana yang juara sini, ya? Final untuk final Liga Champions. Sebelum saya menyampaikan prediksi juara, saya sedikit menyampaikan, Bung, ya. Ini terkait masalah sejarah. Ya. Sejarah selama Pep Guardiola menangani Barcelona, selama Pep maju di final Liga Champions bersama dengan Barcelona, selalu keluar sebagai kampion juara. Luar biasa, ya. Jadi era kejayaan Barcelona itu saat kepelatihan Pep Guardiola, seperti itu. Nah, dan tentunya juga sangat menarik ketika dia melawan Chelsea, karena Chelsea pastinya akan sangat ngotot sekali untuk bisa menambah koleksi Liga Champions, juara Liga Champions, karena kita ketahui bersama sebelumnya sudah pernah menjadi kampion Liga Champions, saat itu di final melawan Bayern Munchen. Adu penalti dan Chelsea keluar sebagai pemenang. Ya, seperti itu. Jadi untuk kali ini ya, saya memprediksikan bahwa bukan saya, kita bersama Bung Hari. Ya, setelah kita bincang-bincang tempo hari, ya, bersama Bung Hari, kita bincang-bincang tempo hari, kita memprediksikan bahwa juara kali ini akan mengukir sejarah bagi Liga Indonesia. Kenapa Liga Indonesia? Kok ke Liga Indonesia? Iya, karena tentunya. Aduh. Oke. Ya. Jadi Liga Champion. Ya, untuk Liga Champion. Ya. Jadi kami bukan penggemar antara kedua kesebelasan,
Tapi kami Tapi cuma kami fans. fans. Sama sih. fans pecinta bola. Ya, fans. Ya. Nah, seperti itu. Tapi kali ini kami prediksikan bahwa yang perlu juara adalah Manchester City. Oke. Ya. Manchester City. Kalau skornya nanti saksikan sendiri. Intinya City yang juara. City yang juara ya. Seperti itu. Kita prediksikan Prediksinya seperti adalah itu. yang City juara yang nanti final Liga Champion City ya, Manchester City. Ya, mungkin ini apa namanya? Mungkin dari segi permainannya Bung ya, tadi diunggulkan ya. Kalau untuk permainan sebenarnya saya sampaikan kenapa City ya. Karena kalau dari permainan itu agak berimbang, Bung. Model permainan. Iya. Chelsea dia juga biasanya mengandalkan ball position. Ya. Ya, terakhir ini pertemuan terakhir kan ball positionnya unggul Chelsea. Unggul Chelsea ya. Iya, di Liga Premier. Dan saat ya, ngeri juga dia iya. punya finishingnya ngeri. Nah, tapi yang sangat saya penasaran dengan Pep Guardiola adalah taktiknya. Taktiknya ya. Sangat jenius. Kenapa? Makanya itu dia botak. Ya, jadi saya minta maaf ya, bukan karena yang botak itu jenius, Ya. itu karena memang terbukti dengan prestasi yang diraih oleh Pep Guardiola. Ya. Jadi selama melatih klub-klub, dia selalu membawa menjadi juara, Bung. Seperti itu. Jadi Manchester City Gak pernah gondrong. Ya, gak pernah gondrong. Gak pernah gondrong Ya, ya. seperti itu. Tapi memang mungkin berpengaruh juga Bung dengan kejadian berpikir Iya. kalau rambut dia gundul gitu ya. Iya, Nah, dengan gondrong. gundul ya. Ya dengan gondrong karena Beda. mungkin kalau gondrong ya lagi mengamati tiup angin masuk terkadang bisa tertutup matanya ya. Aduh, mengganggu Oke, lagi. saya kira itu saja Bung yang saya Konsentrasi. sampaikan ya. Ya, jadi memang dari segi permainan ya hampir imbang gitu, tapi mungkin dari motivasinya mungkin beda ya. Beda, betul Ya, sekali. motivasinya yang beda ya. Terutama beberapa pengalaman sebelumnya bahwa jika Pep ya sudah berhasil masuk di final itu pasti dia ambil juara. Ya. Ya, jarak tidak pernah mungkin tercatat kalau dia sudah masuk di final Liga Champions Kalah. dia kalah. Ya. Ya. Kalau dia sudah tak kalah masuk di Liga Champions finalnya Final menang dia itu. menang gitu ya. itu anunya ya selama ini kita lihat Iya, ya. iya. Jadi Kami sampaikan seperti itu karena terbukti di Barcelona seperti itu memang. Tidak Jadi, pernah kalah ya, selama tidak ada sejarah bahwa dia kalah di kalau final. di final nih masuk timnya dia tidak pernah kalah. Tapi kalau kami salah mohon dikoreksi ya. Ya, tapi Bisa dikomentari saja. komentari saja ya. Ya, seperti itu. Dan- Jadi tapi sebelum saya tutup Bung, ya lagi-lagi saya minta ya kalau memang ini video bermanfaat silahkan subscribe, Ya. komen dan share ya. Dan terima kasih atas selama ini telah mengikuti video kami. Ya, makasih ya yang setia mengikuti video kami. Ya, kami cuma mencoba untuk menghibur ya Ya. para penonton, para Golok Channel seperti itu. Dan memberikan semoga terhibur. mungkin, beberapa informasi yang mungkin sedikit kocak ya untuk para sahabat pecinta bola atau golok ya. Ya. Oke, dan ini juga yang poin terakhir yaitu prediksi. Itu adalah prediksi ya, kita bukan Tuhan yang mengetahui hal gaib ke depan ya. Ya, jadi kita hanya menganalisis hasil analisis kami itu seperti itu, dan ya mudah-mudahan saja tepat lagi Bung ya, karena beberapa segmen sebelumnya kita sudah alhamdulillah prediksikan dan ternyata ada beberapa yang sudah tepat ya. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau memang salah, nah itu kan itu wajar prediksi, ya, wajar itu ya. prediksi. Tidak selamanya prediksi itu benar. Betul sekali. Ya, tapi ada namanya pola berpikir yang kita bisa menentukan dengan peluang yang besar, Ya. ya, probabilitas ya di matematika, bukan begitu Bung? ya peluang. Ya, peluang ya. Ya, peluangnya lebih besar yang ini. Makanya kita bilang ini menang ya. Prediksinya ini menang. Oke. Baca. Ya, cukup dulu untuk segmen kali ini. Jangan Dan lupa jangan lupa terus saksikan di channel kami Ya, ya betul video-video berikutnya ya, terutama kami sampaikan bahwa
di bulan bulan Juni itu akan ada pertandingan sangat seru ya. Ya. Jadi terus saksikan channel kami. Betul ya. sekali. Dengan caranya adalah dengan subscribe. Ya, subscribe dan like, komen kalau perlu ya. Kita punya channel ya. Oke. Oke, mungkin sekian dulu Bung Hari ya. Oke. Kok begini? Kamu rem? Ya, jaga jarak. Jaga jarak, oke, masya Allah ya. Ya, saya hampir tersinggung kira perempuan yang kamu rem ya. Oke, jadi baik sahabat, mungkin sekian dulu dari kami Dan salam olahraga. Salam Oh golo. ya, salam golo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.